Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopina Saputra Kinilo dengan NIM saya 2023 dan NIM akhirnya 330. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari keamanan dan keselamatan kerja TAX 3 dengan tema The Role of Stakeholders in OHS Management. Oke, untuk yang slide pertama, pengertian menurut ahli. Menurut Lundqvist, pada tahun 2024, Occupational Health and Safety Management atau OHSM adalah sistem berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan kerja fisik maupun psikososial guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Menurut Guillaume dan Laufrani Fedida pada tahun 2023, manajemen employability yang inklusif adalah komitmen kolaboratif dari berbagai stakeholders untuk mempertahankan, mendukung, dan mengembangkan kapasitas kerja karyawan, khususnya bagi mereka yang kondisi kesehatannya sedang terganggu. Slide selanjutnya, rumusan masalah. Jurnal 1. Yang pertama, bagaimana kondisi dan dukungan organisasi terhadap manajer mempengaruhi pelaksanaan manajemen K3. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan K3 tersebut berdampak pada lingkungan kerja psikososial dan kesejahteraan karyawan. Yang jurnal kedua, pertama, siapa saja stakeholders yang terlibat dalam manajemen pemeliharaan kerja atau employability bagi karyawan dengan gangguan kesehatan. Yang kedua, bagaimana mekanisme dan hambatan stakeholders tersebut dalam menciptakan organisasi yang inklusif. Slide selanjutnya, tujuan penelitian. Jurnal 1, menyelidiki hubungan antara dukungan organisasional yang diterima manajer dengan efektivitas pelaksanaan aktivitas K3. Menganalisis dampak penerapan K3 terhadap tingkat stres dan kepuasan kerja karyawan. Jurnal yang kedua, mengidentifikasi berbagai pihak atau stakeholders yang berperan aktif dalam menangani karyawan rentan. Mengeksplorasi strategi atau mekanisme yang memfasilitasi keterlibatan stakeholders sekaligus hambatannya. Slide selanjutnya, metode penelitian. Jurnal 1, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner elektronik kepada 1097 manajer dan karyawan di 10 organisasi berbeda di Swedia. Data kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Jurnal kedua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau studi kasus eksploratif pada sebuah organisasi publik di Prancis. Pengumpulan data menggabungkan 50 wawancara stakeholders, 39 hari observasi langsung, dan analisis 43 dokumen internal. Hasil penelitian jurnal 1, dukungan penuh dari organisasi, waktu, dana, kejelasan peran sangat krusial bagi manajer untuk menjalankan K3 dengan baik. K3 terbukti secara langsung menambah sumber daya positif, dukungan sosial, otonomi, dan mengurangi tuntutan kerja yang memberatkan. Lingkungan kerja psikososial yang seimbang secara signifikan, menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian jurnal kedua, keterlibatan stakeholders bersifat multifungsi, melibatkan divisi SDM, ahli medis, manajer lini depan, serikat pekerja, hingga karyawan itu sendiri. Mekanisme K3 berjalan di 3 level, institusional atau kebijakan mobilitas medis, organisasional atau penyesuaian alat kerja, dan individu pelatihan keahlian baru. Hambatan utama meliputi terbatasnya posisi kosong untuk mutasi medis, beban kerja yang tinggi, serta gagap teknologi pada pekerja senior. Case study pada jurnal 1 dan 2. Untuk jurnal 1, pada 10 organisasi di Swedia, termasuk pemerintahan kota dan industri, ditemukan bahwa manajer lini pertama memegang kunci K3 ketika manajemen puncak memberi mereka anggaran dan waktu yang cukup. Mereka bisa menjalankan evaluasi risiko dan rapat K3 dengan maksimal. Hasilnya, hal ini langsung menciptakan iklim psikososial yang sehat, membuat karyawan terhindar dari burnout dan merasa lebih puas dengan pekerjaannya.
Jurnal kedua, di sebuah organisasi publik di Perancis atau metropol Nice Côte d'Azur, karyawan di sektor kasar seperti petugas kebersihan atau fasilitas anak rentan mengalami penurunan kesehatan. Organisasi merespon dengan skema mobilitas medis, di mana tim medis, manajer SDM, dan manajer operasional duduk bersama mencari posisi baru untuk memberikan pelatihan ulang agar karyawan tersebut tidak kehilangan pekerjaannya, membuktikan pentingnya asas inklusivitas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal 1 sangat kuat secara statistik karena menggunakan sampel besar dan metode SEM yang presisi. Di sisi lain, jurnal 2 sangat kaya akan wawasan empiris dan nyata dari lapangan karena menggunakan metode observasi dan wawancara dari berbagai level jabatan. Kekurangan, jurnal 1 berfokus pada kondisi kerja di negara maju, Swedia, yang regulasi K3-nya sudah sangat mapan, sehingga mungkin tantangannya berbeda dengan di negara berkembang, sementara jurnal 2 hanya meneliti satu entitas sektor publik sehingga efektivitasnya bisa saja berbeda jika diterapkan di sektor swasta yang berorientasi profit. Kesimpulan, keberhasilan occupational health safety atau OHS tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Ekosistem organisasi yang mendukung manajer jurnal 1 serta kolaborasi lintas divisi yang inklusif jurnal 2 adalah kunci utamanya. Keterlibatan aktif para stakeholders terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, melindungi karyawan yang rentan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Berikut referensi dari kedua jurnal tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.